wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, asesor yang terhormat, nama saya Eka Aryati B. Saat ini saya mengajar di Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Pejuang Republik Indonesia di bawah naungan Yayasan Tinggi Karya Dharma. Saya mengabdi sejak tahun 2020 sebagai dosen tetap yayasan. Mata kuliah yang saya bawakan lebih banyak ke mata kuliah biologi, ada sebagian mata kuliah pendidikan. Mata kuliah biologi yang saya bawakan salah satunya adalah mata kuliah biologi sel. Mata kuliah biologi sel 3 SKS, di mana diharapkan mata kuliah ini mahasiswa dapat mengetahui bagaimana organisasi, struktur, dan fungsi serta dinamika sel sebagai unit dasar kehidupan. Materi biologi sel mencakup tentang teori selnya, metode mikroskopisnya, membran dan transport organel, sistem endomembran, sitoskeleton, metabolisme energi, organisasi genom, ekspresi gen, komunikasi antara sel, siklus sel, kematian sel, diferensiasi sel, sel puncak, dan biologi yang berhubungan dengan kanker. Pembelajaran ini diarahkan agar mahasiswa mampu menghubungkan struktur dan fungsi sel serta menafsirkan data eksperimen sederhana yang dilakukan di dalam laboratorium serta mengaitkan konsep biologi sel dengan pembelajaran biologi dan persoalan di dunia nyata. Untuk pembelajaran biologi sel sendiri itu diharapkan diambil oleh mahasiswa semester 4, di mana biologi sel ini diharapkan mahasiswa telah mengambil mata kuliah biologi umum dan biokimia dasar. Mata kuliah biologi sel itu ada 16 pertemuan, di mana sistem penilaian yang dilakukan yaitu dengan cara tugas per mahasiswa, dan ada tugas makalah per kelompok, sekaligus ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode pengajaran yang dilakukan adalah biasanya dengan luring dan daring. Pada luring itu lebih banyak mengadakan ceramah interaktif antara siswa dengan dosen. Biasanya yang dilakukan pada ceramah interaktif itu adalah diskusi tentang mata kuliah tersebut. Selain itu ada beberapa kuis yang dilakukan untuk mahasiswa pada awal masuk ke setiap pertemuan. Kuis ini agar supaya mahasiswa dapat memahami pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan sebelumnya. Untuk mata kuliah yang dilakukan secara daring itu kami lakukan dengan LMS, di mana mahasiswa bisa melihat tugasnya di forum LMS dan kehadiran juga di LMS. Pada mata kuliah biologi sel sendiri, yang kami lakukan bukan hanya melakukan teori, tapi kami juga melakukan praktek di laboratorium terhadap beberapa materi pada RPS. Video pembelajaran biologi sel itu salah satu persyaratan dari sertifikasi dosen, yang dimana pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Oleh itu, marilah kita melihat proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan mata kuliah biologi sel. Mata kuliah hari ini itu sudah masuk ke pertemuan keempat, artinya kita akan mempelajari kelanjutan dari mata kuliah yang sebelumnya.
Nah, mata kuliah hari ini yang kita lanjutkan itu adalah menganalisis fungsi mitokondria dan kloroplas dalam transformasi energi sel. Sekarang Ibu mau bertanya, ada yang tahu apa itu sel? Organ kecil. Betul. Jadi sel itu adalah unit terkecil yang ada di dalam struktur tubuh. Proses ini adalah terbentuknya energi. Jadi kita mempelajari bagaimana peran sebenarnya mitokondria dan apa langkah-langkah untuk terjadinya respirasi seluler atau respirasi sel yang ada di dalam tubuh. Selain itu juga pada tumbuhan. Kalau tumbuhan kita berbicara pada proses fotosintesis ya. Yang berwarna biru itu adalah gambar mitokondrianya. Sedangkan yang berwarna hijau itu adalah kloroplas. Kloroplas di tumbuhan itu yang menghasilkan yang namanya zat hijau daun ya. Nah, dia digunakan untuk membantu proses yang namanya proses fotosintesis. Nah, di mitokondria sendiri itu dia adalah membran. Nah, membran yang digunakan pada mitokondria itu ada dua. Jadi membrannya dua membran yang digunakan. Membran yang dimaksud adalah membran luar yang seperti ini di luar dan membran yang ada di dalam. Makanya kenapa dia disebut dua membran? Karena dia ada dua sekat atau dua lapis. Nah, kita akan membahas nanti ada beberapa proses pemecahan respirasi anaerob itu dengan beberapa proses. Proses pertama itu ada glikolisis, ada Down-Krebs, dan ada proses transport elektron. Respirasi seluler sendiri itu adalah proses pemecahan molekul organik, terutama glukosa, untuk menghasilkan energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau biasa kita sebut ATP. Nah, ada yang tahu rumus kimia dari glukosa? H12 nah C6H12 ya. Di mitokondria itu terjadi proses. Nah, ada proses yang terjadi di dalamnya untuk proses respirasi anaerob. Yang pertama itu adalah glikolisis, ada Down-Krebs. Tadi kita ada sempat bahas Down-Krebs di yang pertama, dan rantai transport elektron. Nah, di proses ini saya berikan dulu beberapa perbandingan. Kalau kita bicara glikolisis itu terjadi di sitosol. Jadi kan kita sudah pelajari kemarin di sel-sel itu ada namanya mitokondria, ada sitosol. Kalau tumbuhan ada namanya vakula, ada badan Golgi, itu adalah bagian-bagian dari sel. Nah, yang kita bahas sekarang itu adalah mitokondrianya, di mana di dalam ada terjadi proses penyerapan dan pemecahan proses glukosa untuk menjadi energi. Nah, glikolisis sendiri itu terjadi di sitosol. Untuk Down-Krebsnya itu terjadi di matriks mitokondrianya, berarti di dalam mitokondrianya. Ya, yang ada di mitokondria ada lapisan luar dan lapisan dalam. Nah, untuk proses transport elektronnya sendiri itu terjadi di bagian membran dalam. Terus ada bahan utamanya, tadi kita sebut glukosa. Ada C6H12O6 yang disebut glukosa, itu akan dipecahkan dan akan membentuk yang namanya asetil-CoA. Asetil-CoA itu nanti akan masuk ke namanya proses Down-Krebs. Nah, di asetil-CoA itu akan setelah proses terjadi di asetil-CoA di dalam Down-Krebs, proses Down-Krebs, berpindahlah dia ke transport elektron. Nah, di transport elektron lah ini akan menghasilkan ion positif, di mana yang dihasilkan itu adalah NADH, FADH2, dan O2 atau oksigen. Karbon, ada yang tahu apa kalau karbon? Karbon dioksida apa rumusnya? CO2. Kalau dia Down-Krebs ada 4 karbon dioksida per glukosa. Jadi berapa glukosa yang dipecahkan
itulah ada 4 COO2 yang dihasilkan. Jadi kalau 6 yang dipecahkan glukosanya berarti 4 kali 6. Seperti itu. Terus di rantai transport elektron sendiri itu tidak menghasilkan CO2. ATP. ATP itu adalah energi yang dihasilkan setelah terjadi pemecahan glukosa atau biasa disebut apa? Oke, adenosin trifosfat. Adenosin trifosfat sendiri kalau di glukolisis itu sebenarnya dia menghasilkan 4, tapi 4 ATP itu tidak bersih. Nah, yang tidak bersih itu adalah 2 ATP. Makanya biasanya ada beberapa buku yang menuliskan 4 ATP kotor dikurangi 2 ATP 2 ATP bersih, artinya yang dihasilkan cuma 2 ATP bersih pada saat proses glikolisis selesai terjadi. ATP langsung itu pembawa elektron 2 ATP pada saat proses glikolisis bersih ya, dan dia menghasilkan 2 NADH. Nah, di daur Krebs sendiri itu menghasilkan 2 ATP atau biasa juga dia 2 GTP atau gliserin trifosfat. Hasilnya dia 2 NADH dan 2 FADH2. Nah, untuk transport elektronnya sendiri itu sebagian besar ATP itu mengoksidasi NADH dan FADH2. Mekanisme ATP-nya, nah pada proses glikolisis sendiri fosforilisasi tingkat substrat, sedangkan di daur Krebs hampir sama. Yang berbeda itu adalah di rantai transport elektron karena dia bentuknya oksidatif, dia bukan substrat seperti itu. Itu artinya gula yang biasanya dipecahkan dia menjadi pirufat. Biasa juga orang bilang asam pirufat. Terus menjadi asetil-CoA. Nah, di asetil-CoA itu dia masuk ke proses yang namanya daur Krebs setelah jadi asetil-CoA. Daur Krebs di mana di daur Krebs itu menghasilkan yang namanya NADH dan FADH2. Nah, dari NADH dan FADH itu masuk ke proses yang namanya transport elektron. Nah, transport elektron itu ada gradien proton namanya di dalam. Ada H+, ada plus di dalamnya. Nah, disinilah yang menghasilkan yang namanya ATP. Semua proses yang terjadi dalam proses respirasi aerob itu hasil akhirnya adalah adenosin trifosfat. Nah, di dalam proses itu ada juga kemiosmosis. Nah, aliran di rantai transport elektron itu ada aliran elektron. Artinya ada plus di situ. Ya, di mana elektron itu melalui kompleks protein. Jadi ada selain glukosa ada protein juga yang dilakukan proses pemecahan. Itu energi atau H yang dikeluarkan itu atau elektron yang dikeluarkan itu dia harus bertahap, tidak boleh langsung. Kan biasanya ada proses itu elektronnya dia lepas langsung dengan bebas. Kalau ini tidak bisa, dia harus dalam proses bertahap. Nah, di mana hasilnya itu ada namanya gradien proton. Gradien protonnya itu menciptakan perbedaan konsentrasi di mana pH dan potensial listrik. Jadi proton yang dihasilkan itu menghasilkan listrik, atau ion yang dihasilkan itu menghasilkan listrik. Jadi karena dia merupakan proses kimia yang terjadi di dalamnya. Nah, menghasilkan listrik maka dari mana? Dari ATP-nya, ya. Nah, ada setelah prosesnya ada ATP sintesis, proton mengalir kembali energi mekanik. Nah, energi mekanik ini disinilah yang membutuhkan listrik masuk ke sintesis ATP dari menghasilkan ADP tambah PI. Nah, inilah pembentukan ATP di transportasi elektron yang dibahasakan secara sederhana. Tapi kalau kita mau lihat secara nyata itu kita harus menggunakan masuk ke dalam lab.
tumbuhan, ya. Karena kloroplast itu menghasilkan yang namanya zat hijau daun. Nah, di kloroplast sendiri itu mempunyai beberapa struktur. Ada bagian strukturnya seperti yang kalian lihat di gambar, itu ada membran tilakoidnya, ada grana, membran tilakoid atau biasa kita sebut grana, ada stroma, ada tilakoid lumen. Nah, disinilah yang biasanya terjadi yang namanya reaksi terang dan reaksi gelap. Pada tumbuhan itu ada namanya reaksi terang dan reaksi gelap. Ya, kan kita sudah belajar biologi umum toh? Di biologi umum kita pelajari itu reaksi terang sama reaksi gelap kan? Nah, disinilah prosesnya. Nah, pada reaksi terang, cahaya yang ditangkap oleh tanaman itu membantu proses fotosintesis yang ada di tanaman untuk membentuk yang namanya ATP atau energi atau makanan seperti itu. Nah, di reaksi terang itu ada setelah reaksi terang itu ada yang namanya siklus Calvin, di mana ATP yang dihasilkan pada proses terang itu diasimilasi menjadi karbon dioksida. Nah, diasimilasi dia menjadi CO2 dan akhirnya menjadi glukosa atau gula. Nah, kita lihat perbedaan mitokondria dan kloroplast, di mana pada fungsi utama mitokondria itu adalah prosesnya untuk respirasi, sedangkan untuk kloroplast itu adalah proses fotosintesis. Biasanya proses ini dilakukan oleh hewan yang autotrof dan heterotrof. Kenapa dia seperti itu? Karena pada proses fotosintesis itu dia membutuhkan beberapa nutrisi untuk terjadinya proses. Nah, lokasi reaksi. Nah, kita bicara tadi mitokondria bahwa ada kristal di dalamnya dan matriks. Disitulah terjadi proses respirasi. Nah, kalau di kloroplast itu di tilakoid dan stroma. Bahan bakunya, nah tadi saya bilang bahan baku yang paling dibutuhkan oleh respirasi aerob itu adalah gula atau kita bisa sebut glukosa ditambah dengan apa kira-kira? Apa yang ditambahkan? Apa yang ditambahkan kalau proses pemecahan glukosa? Bahan bakunya Pak? Oksigen atau gula. Nah, kalau di kloroplast yang dibutuhkan itu adalah H2O atau air, cahaya, sinar matahari, dan CO2. Karena yang dihasilkan nanti kalau kloroplast itu adalah O2. Jadi dia memecah CO2 untuk dihasilkan nanti adalah O2 yang dilepas ke lingkungan. ATP atau energi, CO2, H2O. H2O itu air. Kloroplast menghasilkan oksigen. Oksigen itu yang paling dihasilkan oleh tumbuhan. Ada energi juga, ada NPDH dan ada gula. Gulanya itulah yang kita makan. Contoh, makan beras, makan nasi, yang banyak di daerah yang di beras itu yang ada adalah glukosa atau gula. Undi-undian itu ada glukosa di dalamnya juga. Tapi mungkin lebih banyak di kayak beras dibanding dia di tumbuhan lain atau undi-undian. Contoh kayak kentang itu juga punya glukosa, tapi glukosanya dia tarafnya lebih rendah. Makanya biasanya orang DM atau diabetes itu lebih ditekankan makan undi-undian karena glukosanya lebih rendah. Tapi manusia harus sangat membutuhkan yang namanya glukosa, karena glukosa itu adalah karbohidrat yang harus dipecah untuk membentuk energi di dalam tubuh manusia. Oke, kita lanjut. Nah, hubungan fotosintesis dan untuk siklus atau menghasilkan CO2 dan O2 itu sangat penting di dalam proses ekosistem, di dalam
lingkungan kita berada. Contoh, tanaman menghasilkan oksigen dan gula. Hewan memakannya. Hewan menghasilkan CO2. Contoh real kita manusia. Kita makan nasi, ya, makan protein, makan lemak, makan vitamin, mineral. Glukosa yang kita makan, protein yang kita makan itu dipecah. Hasilnya dia dalam bentuk energi ATP dan CO2 yang kita lepaskan di proses pernapasan. Nah, kalau di tumbuhan yang dia ambil itu adalah CO2, tapi yang dia keluarkan itu adalah oksigennya. Nah, ini ada gambarnya, kita bisa lihat di situ circle proses hubungan fotosintesis dan respirasi reguler, di mana fotosintesis menghasilkan O2 dan gula. Dan pada saat proses dia melakukan proses respirasi, dia memecah untuk menghasilkan, dia mengambil CO2 dan menghasilkan O2. Seperti itu. Bukan hanya O2 ya, tapi air. Jadi biasa bilang, ibu kenapa kalau pagi banyak embun? Itu adalah air yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ya. Air yang dari dalam tumbuhan ada proses terjadi mengeluarkan H2O. Ini ada beberapa, tapi ini kasus ya. Contoh, tanaman di lingkungan berkabut menunjukkan fotosintesis rendah, seperti yang tadi yang kita lihat di lab. Jelaskan dampak pada respirasi organisme di sekitarnya. Kira-kira seperti apa modelnya proses hasil dari fotosintesis rendah, apakah O2-nya melimpah atau malahan berkurang, dan glukosanya seperti apa? Karena pernah di SMA ikuti laboratorium yang kacang hijau disimpan di tempat yang gelap dengan simpan di tempat yang terang. Pernah tak? Nah, itu ada perbedaan kan? Hasil dari setelah beberapa hari dikeluarkan itu ada perbedaannya. Di tempat yang gelap dia seperti apa? Di tempat yang gelap dia terang dengan gelap itu bedanya pasti kelihatan. Ada yang bisa bahasakan? Jelaskan kalau di tempat gelap seperti apa, tempat terang dia seperti apa. Kalau di tempat gelap dia lebih cepat tumbuh, oksitosinnya lebih tinggi. Sedangkan pada di tempat yang terang dia lambat pertumbuhannya. Nah, itu adalah salah satu fenomena yang harus kalian perhatikan pada proses. Nanti kita di lab kita main dengan itu, ya. Jadi kalian akan lihat bahwa tumbuhan kacang hijau yang biasanya kita pakai eksperimen di tempat yang dikasih di tempat yang lembab biasanya kita kasih kapas dan kasih air agar dia lembab, kita simpan dan kasih masuk di tempat yang gelap selama beberapa hari. Begitupun kita bikinkan perlakuan ke kacang hijau tapi dia ditempatkan di tempat yang terang. Pada hari kelima keluarkan dia dari tempatnya masing-masing, akan kelihatan pertumbuhannya itu sangat berbeda. Itu adalah salah satu keunikan dari kita belajar biologi, belajar sel. Ada ini yang bisa kita diskusikan, mungkin kita diskusikan minggu depan sebelum kita masuk perkuliahan selanjutnya. Masuk di perkuliahan kita akan diskusikan ini, gangguan pada mitokondria mempengaruhi sel, apakah pada sel hewan, tumbuhan, manusia, bagaimana juga pada kloroplas, apakah gangguan itu sangat mempengaruhi ekosistem tumbuhan. Gitu. Nanti kita bahas, silahkan cari literaturnya. Pada saat kita masuk minggu depan kita akan membahas ini dalam bentuk diskusi ya. Materi hari ini ada yang tidak dimengerti? Kalau memang ada yang tidak dimengerti, silakan Akmal. Baik, pertanyaannya adalah bisakah glikolisis
berlangsung tanpa oksigen. Oke. Ada pertanyaan lain selain itu? Oke. Baik, pertanyaan saya, mengapa oksigen bisa dikatakan sebagai akseptor terakhir pada elektron dan pada rantai transport elektron, dan apa akibatnya jika oksigen tidak tersedia pada proses ini? Terima kasih. Oke. Jadi saya jawab dulu pertanyaan dari Akmal ya. Apakah tadi kita sudah bicara di proses kita mengambil di tabel ini ya, kita lihat di sini. Apakah glikolisis tidak membutuhkan oksigen? Ya. Berdasarkan tabel yang kita lihat, yang kita bahas tadi, itu bisa. Jadi oksigen yang dimaksud adalah oksigen yang tidak langsung. Jadi kenapa dia tidak membutuhkan oksigen? Karena ada di proses itu. Dia hanya membutuhkan dia hanya membutuhkan NAD untuk proses terjadinya pemecahan di dalam proses glikolisis. Jadi dia bukan tidak membutuhkan tapi tidak secara langsung seperti itu. Jadi yang biasanya di proses glikolisis itu yang digunakan adalah karbon dioksida atau CO2, bukan oksigen. Sedangkan untuk Nadia, kenapa dia sebagai disebut akseptor elektron terakhir? Karena pada transport elektron itu ada O2 yang kemudian bergabung dengan elektronnya sehingga membentuk yang namanya H2O. Jadi tanpa oksigen elektron itu akan membentuk rantainya sendiri untuk proses respirasi anaerob tanpa berhenti. Jadi pada proses transfer elektron itu dia memang sangat membutuhkan yang namanya O2. Makanya bahan utama dari transfer elektron salah satunya itu adalah O2. Ini bisa dilihat berdasarkan tabel bahwa ada O2 yang dibutuhkan di proses transfer elektron itu sendiri. Ini ada tugas yang kita mau buat untuk minggu depan. Nah, tugas ini kita akan mengidentifikasi intensitas cahaya dan produksi O2 untuk proses energi. Jadi kita mengidentifikasi kira-kira intensitas cahaya, bagaimana proses intensitas cahaya pada tumbuhan sehingga tumbuhan menghasilkan O2. Itu akan kita lihat. Terus kita akan melihat kondisi di mana kloroplas lebih dominan bekerja. Jadi yang dimaksud di sini apa yang di kloroplas yang membentuk pada saat proses fotosintesis membentuk O2 dan gula itu yang mana dominan di situ. Terus mengapa CO2 berubah tanda di kegelapan? Nah, biasanya pada ada reaksi terang, saya bilang tadi kan ada reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, inilah yang kita mau lihat. Pada reaksi terang kita kan sudah tahu hasilnya dia seperti apa. Inti dari pembelajaran hari ini fotosintesis. Nah, kita bicaranya fotosintesis itu menyimpan energi, respirasi itu melepaskan energi atau yang kita sebut ATP, ya. Hubungannya produk satu proses menjadi bahan baku, sedangkan yang satunya adalah proses siklus energi antara organisme. Jadi kira-kira dari proses yang Ibu jelaskan tadi, apa yang kalian bisa lihat dari proses energi sel hari ini? Ada yang bisa jawab? Menghasilkan O2 dan O2 dan glukosa atau gula. Fotosintesis adalah proses penyimpanan energi, sedangkan proses respirasi adalah menghasilkan atau melepaskan energi. Itu intinya dari
proses mitokondria dan kloroplas. Ya. Oke, seperti yang Ibu bilang, jadi minggu depan itu kita akan membahas tentang diskusi bagaimana kira-kira kalau kloroplas dan mitokondria itu bermasalah. Itu yang pertama. Terus Ibu minta cari literatur tentang apa tadi? Ada yang ingat? Hah? Ya, ya, betul. Jadi itu akan kita cari, kita akan bahas minggu depan sambil sebelum kita masuk ke lab. Jadi kita sudah punya teorinya, masuk ke lab kita tinggal prakteknya. Ya, hari ini jadwal kuliah kita sudah sampai di sini. Semoga ilmu yang Ibu berikan itu bermanfaat buat adik-adik dan saya ucapkan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Demikianlah video pembelajaran yang kami buat sebagai salah satu syarat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, materi yang saya bawakan tadi adalah materi pertemuan keempat di mana mahasiswa harus mengetahui fungsi mitokondria dan kloroplas dalam proses transformasi energi sel. Semoga materi pembelajaran ini dapat bermanfaat buat mahasiswa yang ada di mana saja, dan penutup kata saya ucapkan terima kasih untuk semua yang telah membantu dalam proses pembuatan video pembelajaran, khususnya para stakeholder yang ada di Universitas Pejuang Republik Indonesia dan teman-teman yang telah membantu pada proses video pembelajaran ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.